Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau ibadah online. Adik-adik duduk yang rapi dan persiapkan juga Alkitabnya, siapkan juga dirinya. Nah, sebelum kita ibadah online, kita berdoa dulu. Dan sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu jari kananku. Oke adik-adik, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Nah adik-adik, kita harus semangat ya. Sekarang kita mau menyanyi nih dengan judul lagu. Apa judul lagunya Kak? I love you Jesus. Ayo adik-adik bersama-sama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita membacakan buku Taurat, ayo adik-adik sekarang kita mau bernyanyi dengan judul lagu Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama-sama.
mempersiapkan diri untuk membaca hukum Taurat. Hukum Taurat yang kita baca pada ibadah minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-6. Sama-sama kita mengucapkannya. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan hidup mereka. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengampunan dosa. Ayo adik-adik semuanya kita mau bernyanyi dengan judul lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Oke adik-adik, ayo bernyanyi sambil bangkit berdiri. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Karena kita semuanya telah berbuat dosa. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Anak-anakku semuanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Desember pada ibadah minggu hari ini, yaitu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera
seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Ayo adik-adik, sebelum kita berdoa kita mau bernyanyi dengan judul lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Ayo adik-adik, bagi berdiri kita bernyanyi sama-sama. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdiri, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan semangat. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, mantap kan? Oke adik-adik, kita akan
masuk ke dalam khotbah, ya, persiapkan dirinya, sediakan Alkitabnya. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, duduk yang manis, duduk yang rapi, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, tetap melindungi kami, dan tetap menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, buka Alkitabnya di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Abang ulangi ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Sudah dapatkan? Baik. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Ayat pertamanya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke adik-adik, bagaimana dengan nats khotbah kita pada hari ini? Ya, sangat menarik kan? Adik-adik, sebelum abang mengajarkan tentang firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, abang ada video yang akan kalian tontonkan bersama-sama. Oke adik-adik, ini dia videonya. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt has lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Bagaimana adik-adik dengan video yang barusan kalian tonton? Mantap kan? Di sini adik-adik ya, abang menjelaskan sedikit tentang video itu. Di dalam video itu kan tertulis berbahagialah, kan seperti itu. Berbahagialah orang yang lapar, dia akan dikenyangkan. Berbahagialah orang yang sedang berduka cita, maka dia dihibur, dan sebagainya. Sudah? Kaitannya dengan khotbah kita pada hari ini di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Kita di sini harus bersukacita dalam keadaan apapun. Ya. Jangan kita bersungut-sungut ataupun jangan kita mengeluh atas keadaan yang kita alami sekarang. Sudah adik-adik? Di ayat 1
di Yesaya 60, bangkitlah menjadi terang. Di sini Tuhan mengajak kita untuk menjadi terang. Ya, ibarat kata abang ilustrasikan sedikit. Misalnya di dalam rumah terjadi mati lampu. Kalau mati lampu, otomatis di sekitar akan menjadi gelap. Ketika gelap, maka yang muncul adalah ketakutan yang sangat luar biasa, rasa cemas. Ya, kalau misalnya sudah mati lampu, pasti kita mencari sebuah alat penerangan, misalnya seperti lilin atau lampu senter atau misalnya teplok dan sebagainya. Gunanya apa? Gunanya supaya seisi ruangan itu bisa terlihat oleh cahaya yang ditimbulkan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik harus menjadi terang di dalam kegelapan. Misalnya kalau teman adik-adik sedang merasa berbuat kesalahan, misalnya dia mencontek pada saat ujian, adik-adik harus bisa mengingatkan dimanapun dan kapanpun, ya adik-adik. Jadi inti dari khotbah ini mengajak adik-adik untuk tetap selalu menjadi terang, ya, karena adik-adik diperumpamakan seperti lilin, ya, lilin yang akan menerangi, berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Jangan karena misalnya ditengok seseorang kita harus berbuat kebaikan, jangan, ya. Misalnya di rumah itu kita rajin membersihkan rumah, seperti itu. Jangan karena disuruh baru melaksanakannya, harus ada inisiatif. Kalau misalnya di rumah untuk mengerjakan PR, jangan disuruh dulu, marah dulu orang tuanya, baru dia bergerak. Ambil inisiatif, apalagi di zaman sekarang ini kan belajar online kan seperti itu. Kita harus ambil inisiatif. Guru memberikan materi, guru memberikan soal pelajaran melalui HP dan sebagainya, kita harus sigap. Baca buku, kalau tidak buka handphone untuk mencari hal-hal yang positif yang berkaitan dengan pelajaran. Oke adik-adik, mantap kan? Di masa pandemi ini kita harus memang betul-betul harus menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari, baik itu teman, keluarga, dan sebagainya. Oke adik-adik, sekian dulu ya untuk khotbah abang pada hari ini, ya. Kita akan tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau masih tetap memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, sesuai dengan nats Alkitab yang barusan kami pelajari Tuhan dan juga kami dengar dan baca juga Tuhan, kiranya Tuhan kami akan tetap menjadi terang di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya virus ini, virus corona yang melanda Indonesia ini cepat-cepat menghilang Tuhan, biar supaya kami bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah online kita. Kita bernyanyi Di Son Adom Hubungan Tuhan. Ayo adik-adik yang semangat. Oke? Di sana dong,
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.